Selamat berjumpa kembali, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Kepuasan itu bisa membuat kita terlena begitu. Kadang-kadang saat kita berada di atas bisa jungkir balik tuh. Bisa nyungsep malah begitu. Nah, itu terjadi menimpa Ganjar Pranowo kan gitu. Roda berputar setelah polemik timnas Israel. Ganjar merosot, Prabowo kemudian melejit. Nah, itu dia. Jadi dalam tempo beberapa hari saja itu ternyata respon masyarakat begitu mengejutkan. Bursa Pilpres 2024 berubah. Ganjar Pranowo yang sebelumnya menempati posisi nomor 1 dalam beberapa survei elektabilitas ini terjun bebas setelah kontroversinya menolak kedatangan timnas Israel. Akibat penolakan itu, Indonesia dicoret FIFA dari statusnya sebagai tuan rumah Piala Dunia 2023 U20. Baru-baru ini, lembaga survei Merdeka Institute for Public Opinion Survey (MIPOS) merilis posisi Ganjar Pranowo jungkir ke urutan ketiga di bawah Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Peneliti MIPOS Yuyun Andriani mengatakan penolakan timnas usia 20 Israel ikut Piala Dunia di Indonesia membawa pengaruh terhadap elektabilitas Ganjar. Jika saat ini dilaksanakan Pilpres, hanya 16,8% yang mengaku akan memilih Ganjar. Padahal pada survei MIPOS sebelumnya, elektabilitas Ganjar masih sekitar 20%-an. Demikian diungkapkan Yuyun dalam rilisnya secara virtual dan dikutip Warta Kota. Posisi elektabilitas capres tertinggi kali ini diduduki Prabowo Subianto dengan angka 33,6%, Anies Baswedan 21,5% di urutan kedua, lalu Ganjar di urutan ketiga hanya 16,8% begitu. Coba Prabowo Subianto 33,6%, Anies Baswedan 21,5% dan Ganjar 16,8%. Selanjutnya Ridwan Kamil 6,9%, Sandiaga Uno 4,5%, Agus Harimurti Yudhoyono 4,2%, Erick Thohir 4,1%, Puan Maharani 3,2%, Erlangga Hartarto 1,4%, Muhaimin Iskandar 0,9% dan lain-lain 2,9%. Posisi itu, elektabilitas bursa para kandidat Pilpres 2024 itu ternyata berimbas. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dikabarkan tengah menjadi incaran elit parpol. Satu persatu Ketua Umum Parpol meminta bertemu dengan Menteri Pertahanan itu. Mereka disinyalir hendak merapat ke Prabowo Subianto untuk mewujudkan koalisi besar yang merupakan gabungan Koalisi Indonesia Bersatu. GIB ya, kalau Koalisi Indonesia Bersatu, Partai Golkar, PPP dan PAN, dan Koalisi Indonesia Raya, KIR, Gerindra dan PKB. Hal ini beriringan dengan elektabilitas Ganjar Pranowo yang anjlok setelah menolak timnas Israel dan berbuntut batalnya Piala Dunia usia 20 2023 di Indonesia. Nah, di Tenggarai, Ganjar terancam kehilangan suara anak muda. Kelompok pemilih politik dari kalangan anak muda diprediksi akan golput pada pemilu 2024.
Analisis itu dibaca peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Wasisto Raharjo Jati. Usai dibatalkannya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia usia 20. Menurut Wasisto, keputusan FIFA itu banyak membuat anak muda kecewa. Ia melihat kegagalan itu disinyalir akibat penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap timnas Israel. Wasisto khawatir anak-anak muda akan golput atau tak mau terlibat dalam pemilu 2024 setelah melihat kondisi dan kinerja pemerintah atas negara saat ini. Tentu kalau misalkan memori kegagalan ini terus terjaga dan terawat, mereka sepertinya akan berpikir ulang perihal partisipasi politik pada pemilu 2024 nanti. Ujar Wasisto seperti dilansir Warta Kota. Kalaupun mereka memilih, kata Wasisto, anak-anak muda itu kemungkinan akan berganti pilihan politik. Karena selama ini digadang-gadang Ganjar adalah sosok yang tepat untuk meneruskan perjuangan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Kalau berbicara langkah paling ideal dan tepat adalah meminta maaf secara langsung kepada timnas Indonesia usia 20 yang terkena imbas batal berlaga. Sebelumnya, kegagalan Piala Dunia usia 20 digelar di Indonesia merupakan sanksi dari FIFA karena Indonesia dianggap tak mampu. Lobby Erick Thohir sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) juga tak mengubah keputusan FIFA. FIFA bergeming. Oleh karena itu, wajar apabila kekesalan para pemain timnas Indonesia usia 20 ditumpahkan pada Ganjar. Karena Gubernur Jawa Tengah itu selama ini dikenal sangat toleran. Tetapi penolakan terhadap timnas Israel tempo hari berbuntut panjang. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.